Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Haji Pramuda, peserta Latsar CPNS Kemenduk 2024, Angkatan 48, kelompok 1. Ini saya perkenalkan rekan saya. Silakan. Halo semua, saya Carlos Lebiro Pasaribu, CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2024 dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Tanjung Santan. Di sini saya akan bersama dengan Mas Bagus akan melakukan sedikit perbincangan ataupun kita biasa dengar podcast terkait tentang stereotip PNS. Ya, Mas Carlos ya. Ini Iya, iya. penempatan di mana Mas Carlos? Oh, saya alhamdulillah dapat penempatan itu di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Tanjung Santan. Untuk kabupatennya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk Mas Bagus sendiri di mana penempatannya? Alhamdulillah saya di SOP kelas 3 Parepare, tepatnya di Kota Parepare, dan saya ada di seksi Lala. Ya, kita langsung ke Iya. pembahasan inti ya, Mas. Mas, ini saya Boleh, pengen boleh. tahu nih, kan banyak apa stigma negatif di tengah masyarakat itu kayak PNS itu susah dipecat gitu. Itu gimana tanggapan dari Mas Carlos sendiri? Kalau untuk PNS susah dipecat sih sebenarnya itu stereotip yang keliru. Karena bahkan PNS itu bukan hanya karena melakukan tindak pidana, tapi karena tidak masuk ataupun absen tanpa keterangan 10 hari pun di luar cuti itu bisa dipecat. Dan itu sudah diatur di Undang-Undang ASN 20 tahun 2003. Bahkan bukan hanya karena absen, tapi juga bahkan perampingan struktur ataupun perampingan organisasi di tingkat Pemda ataupun kementerian, seorang ASN bisa terdampak sampai diberhentikan. Jadi tidak ada faktanya bahwa ASN itu sudah dipecat begitu. Oh, jadi yang dikatakan orang-orang selama ini tuh PNS susah dipecat segala macam, padahal sering tidak masuk. Itu salah ya, Carlos? Itu benar-benar salah itu Mas, karena pun keliru, itu tidak sesuai dengan Undang-Undang ASN toh yang tahun 2023 kan. Iya, 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 iya. Jadi kan kadang tuh ada PNS yang suka leha-leha, kerjaannya nggak beres, terus pelayanan masyarakat itu kurang. Itu gimana Mas Carlos? Maksudnya apa bener kayak gitu? Nah, kalau untuk PNS kerja leha-leha, katanya tidak produktif, itu sebenarnya kita harus bisa melihat begitu. Melihat apanya, melihat apa sih yang seorang ASN itu kerjakan, karena kan banyak tupoksi pekerjaannya yang pertama. Yang kedua kan, apalagi di zaman digitalisasi sekarang kan banyak pekerjaan yang dilakukan bisa melalui media digital. Jadi bukan hanya semata-mata harus bisa dipenglihatan banyak orang gitu. Artinya seorang ASN itu ataupun PNS punya target kinerja masing-masing, punya target tupoksi masing-masing, dan teknis mereka bekerja, mau itu lewat manual, lewat konvensional ataupun lewat media digital, tuh sudah diatur gitu, sudah ada peraturan menterinya tentang pekerjaannya seperti apa tindakannya. Jadi mungkin nih yang dilihat masyarakat bahwa PNS kerjanya leha-leha itu PNS yang dia sebenarnya produktif, tercapai angka kinerjanya, tercapai targetnya, tapi ya dia kerja mungkin pelayanannya mungkin ya sebagai kalau bisa kita bilang yang megang sistem online gitu kan. Artinya pun Oh, ya di era digital sekarang itu malah banyak aturan-aturan yang berusaha untuk membatasi pertemuan antara pengguna jasa dan pelayan seperti kita. Saya sebutkan salah satu contohnya adalah peraturan Menteri Perhubungan tentang Inapornet, di mana hadirnya Inapornet merupakan suatu aplikasi yang dimana bisa memudahkan antara agen kapal dengan pelayan, yaitu ASN Perhubungan, untuk memberikan pelayanan tanpa bertemu langsung gitu. Jadi sebenarnya ya katanya tidak kerjanya leha-leha itu hal yang salah kaprah itu Mas. oh, jadi orang umum itu lihatnya kita kayak leha-leha, padahal kita kebetulan pada saat itu istirahat atau mungkin bincang-bincang gitu mungkin Mas ya. Jadi masyarakat Iya, menilainya kita leha-leha toh. dan pun mungkin karena kita kerjanya sistemnya online, tidak langsung
melulu terjun ke masyarakat, turun ke lapangan, jadi dibilang kita leha-leha. Padahal ada pekerjaan-pekerjaan yang secara aturan sudah dihandle melalui sistem online sendiri gitu dia mas. Ya, saya setuju sih kata Mas Carlos itu seperti di apa seksi SSK itu kan sertifikasi hukum dan Selamat. SSK. Di Sertifikasi seksi hukum. SSK itu mereka kadang pemeriksaan kapal itu di malam hari. Jadi di siang mungkin mereka nggak ada kerjaan untuk menunggu di pemeriksaan di malam harinya. Betul seperti itu Mas ya. Iya benar. Terus untuk menurut Mas Carlos, PNS yang berkarirnya lambat itu gimana Mas? Menurut pandangan sampean? Kalau untuk yang berkarir lambat sih, saya rasa itu hal yang kurang tepat ya. Karena saya sendiri banyak menemukan, gitu. Bukan saya sendiri sih. Kita sendiri bisa melihat banyak menemukan bahwa seorang ASN ataupun PNS yang dia masih di bawah umur 40 tapi karirnya sudah melejit. Ya, artinya itu dibarengi dengan kinerja dia, dengan pendidikan dia, pengalaman dia. Jadi, ya kalau bisa kita bilang siapa yang mau berkarya, dia yang berjaya, begitu. Dia yang apa yang akan tampil gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk berkarir itu relatif sih, Mas. Artinya bukan melulu yang senior itu pasti akan lebih di atas gitu, atau yang junior itu atau yang baru masuk itu ataupun yang baru terjun ke dunia ASN itu akan selalu di belakang. Tidak, kita sekarang itu memerlukan birokrasi yang cepat-cepat. Dibutuhkan orang-orang yang tidak memandang usia tapi memandang kinerja dan kualitasnya, begitu. Oh, jadi tergantung masing-masing orang ya Mas. Ya tergantung masing-masing orangnya. Ya kalau kita masuk tujuan kita benar-benar semangat untuk melayani kita tinggi, kita benar-benar mau untuk ke masyarakat memberikan pelayanan terbaik, ya pasti itu akan dilihat oleh banyak orang, akan dilihat oleh instansi kita, dan ya insya Allah kita bisa mendapat tugas dan tanggung jawab yang lebih ke depannya. Begitu dia mas. Oh, saya juga pernah ingat ada pengajar saya namanya Dr. Kris Kun tadi tuh dia dari D3 tuh seperti kita kan 2C. Sekarang Benar. di umur beliau 55 tahun. Kalau kalau maaf kalau salah saya, beliau sudah bintang 3 di golongan 4 nih. Jadi benar kata Mas tadi, memang dari masing-masing orang sendiri toh. Ya kembali ke masing-masing orangnya, bagaimana dia menentukan tujuan dan jalannya menjadi seorang ASN gitu. Ya kita berdoa dan berharap bahwa semua orang yang masuk ke dunia ASN itu memiliki semangat yang benar-benar prima untuk melayani. Tapi lebih dari itu tentang karir, ya kembali ke orangnya. Ada orang yang pengennya berkarir ya dekat dengan keluarga, dekat dengan rumah. Ada juga orang yang pengennya berkarir dia membangun terus gitu kan. Ya siap di mana aja, siap memimpin di tempat apa saja, begitu dia mas. Jadi back to personal. Hmm. Terus kan kita kan sebagai pelayan publik nih Mas ya. Kan kadang ada pelayanan untuk masyarakat itu gitu-gitu aja Mas. Maksudnya tetap terus inovasinya kurang itu. Itu gimana gitu Mas? Nah, untuk inovasi tadi ya saya rasa pun pelayanannya lebih menyesuaikan sih Mas, ya kan? Lebih menyesuaikan apa yang menjadi tupoksi pekerjaan kita. Ya masa nanti kita buat pelayanan atau kita buat hal yang baru yang tidak sesuai, bahkan melanggar SOP yang ada, melanggar aturan pemerintah yang ada, begitu. Bukan artinya pemerintah kita atau instansi kita membatasi improvisasi kita, bukan gitu. Tapi ada aturan-aturan kita sebagai seorang SN yang berkutat dengan aturan-aturan pekerjaan kita diatur sedemikian rupa, ya kita harus patuh gitu. Tapi tetap bahwa kita diharapkan bisa melakukan melakukan ini digitalisasi,
melakukan ya kalau bisa bilang modifikasi pelayanan lah. Mungkin ya lebih banyak berhubungan dengan media digital ya. Salah satunya bisa saya sampaikan bahwa ketika kita diminta untuk bekerja melalui sistem Inapornet yang membuat kita akan lebih berkurang ketemu dengan pengguna jasa, agen kapal ataupun nakoda kapal atau pihak perusahaan ya, kita diharapkan bisa berkomunikasi dengan mereka yang melalui media digital kita. Apa? Media digital itu SMRT. Iya, betul. SMRT tadi menjadi alat kita untuk bisa menginformasi, mengedukasi para pengguna jasa tanpa bertemu langsung. Karena itu sudah diatur di peraturan tentang Inapornet tadi bahwa semua dilakukan dalam sistem digital. Begitu dia, Mas. Ya. Jadi inovasi sudah kita lakukan dengan rupa mungkin namanya juga untuk lebih baik lagi. Mungkin masyarakat ingin kita menjadi, mungkin masyarakat mau kita lebih baik lagi ke depannya agar inovasi kita lebih memudahkan pelayanan mereka. Itu kan Mas Carlos. Ya, benar. Karena pun ya, kita bukan berarti menutup celah untuk menerima Dikritik gitu, Mas, ya? saran, untuk dikritik atau Ya, diberikan betul. saran. Tidak, kita tidak menutup itu, tapi ya semua saran kita tampung, semua kritik kita tampung ya. Ini akan menjadi bahasan kita ke lingkungan internal kerja kita untuk memberikan pelayanan yang semakin baik lagi ke depannya. Begitu dia. Dengan tetap catatan kembali, dengan tetap berpedoman kepada aturan yang ada. Itu tidak Ya, bisa betul, kita Mas. sampingkan. Iya, Kita kan berinovasi itu harus mendahulukan aturan hukum yang ada. benar. Jadi mungkin kalau hukumnya belum dirubah, mungkin kita masih berpatok di situ-situ aja kan, Mas? Ya, benar, karena kita kan kerja itu ya, kita sebagai ASN perhubungan ya bisa dikatakan regulator juga gitu. Kita yang mengawasi. Dan kalau kita sudah diberikan mandat atau amanah untuk mengawasi ya, kita harus pastikan bahwa kita taat dengan hukum, Ya, betul, Mas. taat dengan aturan. Nah, dan ketika kita ingin berinovasi ya, kita harus menyesuaikan gitu. Aturan tadi mengatur untuk itu diperbolehkan atau tidak begitu. Meskipun kedepannya akan menjadi bahasan kita sehingga aturan itu dirubah, yaitu harapan kita ke depannya untuk tetap memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Siap, Mas Carlos. Ini, Mas, kan di KSOP Parepare ini kan bukan di KSOP Parepare juga sih. Kan kita sebagai pelayan masyarakat ini, khususnya di perhubungan laut kan kadang ada kapal-kapal asing. Jadi kan untuk pelayanan kapal asing kan kita harus menggunakan bahasa Inggris ini, Mas. Benar. Kadang ada katanya PNS itu untuk bahasa asingnya kurang itu, Mas. Apa bener kayak seperti itu, Mas? Nah, kalau untuk dia bahasa asing, saya rasa pun kita boleh langsung lah bertanya atau meminta pendapat kepada pengguna jasa yang terlayani. Saya rasa sih saya pernah praktik di tempat yang besar waktu saya kadet, mungkin Mas juga pernah di kapal, ya. Mas juga pernah ketemu dengan kru kapal asing. Ya, ketika berdiskusi ya, kita boleh tanyakan langsung gitu. Tanyakan langsung bagaimana kompetensi pelayan dari Kementerian Perhubungan sendiri. Saya rasa sejauh ini cukup berkompeten kok. Dan bukan hanya itu, Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk selalu mengimprovisasi dan mengembangkan kemampuan kompetensi dari ASN-nya. Kita bisa lihat bagaimana Kementerian Perhubungan rutin mengirimkan ASN terbaiknya untuk mengikuti program LPDP. Dan diklat-diklat lainnya ya untuk apa? Untuk mengembangkan kompetensi mereka begitu. Betul. Ya setuju sih, Mas, itu, Mas. Ya mungkin ada beberapa orang yang seperti itu, mungkin ya kembali lagi ke masing-masing orangnya sendiri kan, Mas, ya. Iya, benar. Ya mungkin untuk pembahasan stereotip PNS kali ini kita sudahi dulu karena keterbatasan waktu. Apabila ada kata saya dan kata Mas Carlos yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya.
Sekian juga dari saya, Carlos Pasaribu. Terima Selamat kasih. Terima kasih semua.